Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di resensi buku. Selain indah, alam juga sangat mengerikan. Tidak ada pembunuh yang mampu memusnahkan umat manusia secara massal selain alam. Winter is coming. Kata-kata itu berulang kali disebut Jon Snow dalam serial Game of Thrones, menggambarkan betapa berbahayanya alam bagi manusia. Hal yang sama juga disebutkan oleh Yuval Noah Harari dalam Sapiens, bahwa cuaca ekstrim dan binatang buas adalah dua hal yang paling banyak menyebabkan kematian manusia. Lalu, bagaimana di abad kita? Jika dilihat secara global, Tiongkok merupakan kota industri yang menyumbang seperempat pemanasan global di dunia atau sekitar 25%. Jika Tiongkok dan negara-negara industri lain tidak mengurangi produksi bahan bakar fosil, sangat mungkin 3 atau 4 dasawarsa ke depan matahari akan menghangat 2 hingga 3 derajat. Mungkin Anda akan berpikir itu bukan masalah. Jika Anda benar berpikir demikian, berhati-hatilah karena Anda terjebak dalam delusi iklim. Bukan hanya volume laut yang akan meningkat akibat cairnya Antartika, tetapi berapa banyak manusia akan mati karena kelaparan sebab petani gagal panen. Ada berapa banyak di antara kita yang mati sesak napas karena hutan terbakar. Berapa banyak manusia mati karena dehidrasi, serta berapa banyak lagi manusia yang akan mati sebab wabah baru akan bermunculan setelah bangkai binatang purba tak lagi berada di dalam es. Dan banyak lagi kejadian buruk sebagai bentuk pembalasan alam. Ya, pembalasan. Alam seperti pisau yang kita asah, lalu kemudian kita sendiri yang akan tertikam karenanya. Harus tumbuh solidaritas global. Kita hidup dalam matahari dan udara yang sama. Pemanasan akibat emisi rumah kaca dan proyek bahan bakar fosil mungkin akan menguntungkan negara dan korporasi, tetapi manusia di belahan dunia yang lain akan terkena dampak buruknya. Kebijakan politik mendapatkan tempat yang sangat penting dalam hal ini. Artinya betapa penting kita memilih pemimpin yang sadar ekologi. Pemanasan global bukan disebabkan karena manusia bertambah banyak, tetapi kemanusiaan yang kian hilang. David Wallace Wells benar-benar menunjukkan dirinya yang pesimistis dalam bukunya yang berjudul Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Usaha apapun yang manusia lakukan tidak akan bisa merubah keadaan, kata David. Cepat atau lambat, pemanasan global pasti akan terjadi. Lalu apa dampak buruk yang akan terjadi sebagai efek dari pemanasan global? Berikut uraiannya. Yang pertama, kelaparan. 40% makanan umat manusia adalah padi. Jika ditambah dengan kedelai jagung, maka ketiganya menjadi makanan pokok manusia lebih dari 50%. Di Amerika, kenaikan suhu sedikit saja menyebabkan gagal panen hingga separuhnya. Tidak bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan mati karena kelaparan, terutama mereka yang menjadikan pertanian sebagai satu-satunya sumber pendapatan mereka. Di lain sisi, panas berlebihan juga menyebabkan kekeringan. Artinya, akan lebih banyak orang yang akan mati karena kekurangan air. Berikutnya, wabah akibat pemanasan global. Benar bahwa tubuh kita punya kemampuan khusus untuk menyimpan data-data virus yang sebelumnya telah menjangkit kita. Melalui data-data itu pula para virolog menciptakan vaksinnya. Tetapi bagaimana jika ada virus baru yang belum pernah kita jumpai sebelumnya? Akan muncul wabah baru yang belum pernah diketahui sebelumnya, virus yang disebabkan oleh bangkai binatang purba yang akan keluar ketika Arktika mencair. Bagaimana manusia akan menghadapi wabah ini? Wabah yang ada jauh sebelum manusia menginjakkan kakinya di bumi. Bagian ketiga, ambruknya ekonomi. Perubahan iklim tidak melulu berjalan alami. Sedikit banyaknya perubahan iklim itu dipengaruhi oleh perilaku manusia. Mungkin kita akan bertanya-tanya bagaimana pemanasan global mempengaruhi pendapatan per kapita setiap negara. Tapi itulah faktanya. Salamon Siang, Marshall Burke, dan kawan-kawan dalam risetnya menjelaskan bahwa peningkatan panas matahari 2 hingga derajat akan mengurangi peningkatan ekonomi global hingga 30%. Belum lagi banjir yang menyebabkan kerugian. Air laut yang terus naik diprediksi akan menenggelamkan Jakarta pada tahun 2050. Panas yang berlebihan mengurangi produktivitas kerja, kekeringan mengakibatkan gagal panen, dan lain-lain. Terakhir, konflik akibat iklim. Bertahan hidup adalah sikap alamiah manusia. Tidak ada yang ingin ketentramannya serta hak-haknya dirampas. Mungkin tidak bijak jika kita menyebutkan perubahan iklim adalah sebab utama terjadinya konflik. Tetapi sebab paling dekat dari konflik seperti kelaparan, kemiskinan, perebutan lahan, perebutan kekayaan alam yang menyebabkan manusia menjadi brutal dengan menggunakan segala cara untuk hidup
disebabkan oleh perubahan iklim. Karena terlalu panas, sopir mobil tidak berhenti membunyikan klakson saat antri di lampu merah. Aksi demonstrasi segera diselesaikan dengan cara bentrok karena tidak tahan kepanasan. Di Amerika, peningkatan suhu matahari mengakibatkan kejahatan meningkat hingga 22.000 kasus pembunuhan, 18.000 kasus pemerkosaan, 3,5 juta penyerangan, dan 3,76 juta pemerkosaan, serta pencurian pada 6 hingga 7 dasawarsa ke depan. Lalu bagaimana perspektif kami melihat buku ini? Berbanding terbalik dengan Steven Pinker yang adalah seorang optimistis, David adalah seorang pesimistis. Bencana iklim adalah hal yang tidak bisa kita hindari, kata David. Satu-satunya yang bisa kita lakukan ialah memperlambat prosesnya saja. Selain tidak memberi solusi konkret, buku ini benar-benar berisi tentang ketakutan akan masa depan. Pun demikian, untuk menyusun langkah-langkah strategis demi mengantisipasi kerusakan dan kerusuhan akibat perubahan iklim, buku ini layak kita baca. Menurut kami, langkah-langkah kecil sudah dilakukan, mulai dari program kota hijau hingga transportasi ramah lingkungan. Namun itu saja tidak cukup. Meski ada kesadaran global bahwa keuntungan finansial yang didapatkan oleh korporasi karena eksploitasi alam membawa serta bencana dan kerusuhan. Di sini, keputusan politik setiap negara amat penting. Kesadaran ekologi adalah jembatan awal bagi kita untuk menyelamatkan bumi. Ada pertanyaan?